Ingat sajakan beribadah dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Shalom keluarga Hosana yang dikasihi Yesus. Kita datang kembali dengan penuh semangat dan sukacita pada hari kebangkitannya di kebaktian Paskah pada hari Minggu ini. Karena kita yakin bahwa segala keraguan kita, segala ketakutan kita, semuanya sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, sebab Dia hidup, ada orang-orang, ada kepercayaan, ada kekuatan, ada hari esok bagi orang-orang percaya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus diriku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, Yesus Kristus dulu selamatku. Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Yesus Kristus juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhan. Ada lagi hidup selamanya dan memberikan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari seluruh gereja Tuhan memuji Allah yang tunggal kita. Puji Raja
jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus yang sudah disalibkan sanggup mengampuni segala dosa kita. Kita tidak dapat lagi lari daripadanya. Kita tidak dapat menutupi segala dosa dan kesalahan kita. Mari, dalam momen kebangkitannya, kita ambil waktu tenang sejenak. Kita tundukkan kepala kita saat ini. Kita tutup mata kita. Kita buka hati kita. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa dari Mazmur 133 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan Engkau. Penginjil dia akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya mari kita naikkan pujian Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan satu kejujuran ya Tuhan, bahwa seminggu ini ada hal-hal dosa yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang telah menggunakan perkataan dengan fitnahan, dengan merendahkan orang lain, dengan melukai hati orang lain, sehingga orang lain merasa terlukai. Mungkin kami selama seminggu ini, keluarga kami mengalami konflik yang hebat. Mungkin ada di antara kami yang hari ini menyimpan kebencian. Kami benci sekali dengan orang-orang tertentu. Sampai hari ini kebencian itu masih bercokol di hati kami. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, hari ini kami datang. Mohon ampun ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengatasi dosa-dosa tersebut dengan kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami rindu biarlah Tuhan terus panjang sabar kepada anak-anak-Mu yang lemah ini. Tolong kami bisa segera belajar dengan baik, cepat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari Roma 6 ayat 8 sampai yang ke-9. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat sekalian, berita anugerah kembali mengingatkan kita akan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut dan telah memberikan semangat kepada kita bahwa itu adalah karya yang terbesar bagi kita, karya yang terindah bagi kita. Mari kita angkat suara kita. Kita naikkan pujian, karya yang terindah, hati yang mulia bagi kemuliaan Tuhan. Bangkit berdiri, sekali kita akan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dengan pujian dari hati kita. Dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidup kita. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan duduk jemaat sekalian, dan paduan suara akan menyampaikan sebuah pujian untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih kepada paduan suara pemuda yang telah menyanyikan pujian yang begitu indah, yang mengingatkan kita bahwa Yesus telah bangkit sehingga ada hari esok. Dan mari kita juga kembali mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Ardi. Mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian firman hidup. Jemaat bangkit berdiri. Mari bersama-sama angkat tangan, beritakan Injilnya aja. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup yang menyamai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang engkau harapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Tuntun langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah pulang kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, dan kami juga rindu pulang dari tempat ini. Kami tidak lagi sama, tapi punya komitmen baru, semangat baru, karena kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya. Iya. Saudara, sama seperti tadi pagi saya mau curhat sedikit. Saya hitung-hitung jadi hamba Tuhan. Saya melayani sebagai penginjil sudah 13 tahun dan selalu berkhotbah. Tapi kira-kira selama 13 tahun itu rasanya 90% tiap kali khotbah itu mules ya. Mules. Bangun tidur, mules. Mau berangkat ke gereja, mules. Kenapa mules? Tegang, gentar, takut begitu. Kadang saya pikir kapan lah bisa menghilangkan mules di perut ini. Tapi saya pikir-pikir nggak usah lah ya, memang harusnya mules. Kenapa? Itu menandakan saya takut, saya gentar. Karena kalau saya takut, saya gentar, saya bisa bergantung kepada Tuhan. Khawatirnya kalau melayani sudah nggak ada mules-mulesnya, nggak ada gentar, nggak ada takutnya lagi, itu berarti sudah mengandalkan diri sendiri. Tadi pagi mules,
KU2 mules juga. Nah, saya bersyukur, semoga Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan, dan jemaat juga boleh diberkati. Saudara mau diberkati oleh firman Tuhan? Ada satu syaratnya. Bertahan, jangan ngantuk. Ya, oke, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan merenungkan firman dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai yang ke-18. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan mulai terlebih dahulu di ayatnya yang ke-11. Sudah? Kalau sudah, saya akan mulai dari ayat 11 terlebih dahulu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus itu menjumpai Maria. Lalu Maria bersuka cita karena dia boleh melihat Yesus yang telah bangkit. Lalu Maria, singkat cerita, dia pergi ke tempat para murid. Sesampainya di sana, ayat 18 mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Jadi dia berjumpa dengan para murid, dia mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara, perkataan Maria ini secara tidak langsung ingin menyampaikan satu pesan yang penting sekali kepada para murid dan juga kepada kita. Waktu Maria mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan," secara tidak langsung Maria itu ingin mengatakan, Yesus Tuhan kita itu tidak lagi mati, tetapi dia sudah bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Sayalah saksinya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Jadi saudara, satu kebenaran penting buat kita semua yang hadir di tempat ini, dan juga buat Maria, juga buat murid-murid, bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang gak lagi mati. Dia hidup selama-lamanya. Lalu, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah, karena Yesus itu benar-benar telah bangkit dan hidup untuk selamanya, lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apa dampaknya bagi kehidupan kita hari ini? Kalau Yesus itu betul-betul hidup, lalu apa dampaknya? Apa relevansinya buat kehidupan kita? Kalau nggak ada relevansinya buat apa? Tapi bersyukur saudara, Alkitab itu ditulis untuk kita, kehidupan kita. Jadi ada relevansinya, ada dampaknya bagi kehidupan kita di hari ini. Nah saudara, di hari Paskah ini saya ingin menyampaikan 2 poin, 2 kebenaran. Apa dampaknya Yesus yang hidup itu bagi kita hari ini.
Berdasarkan perikop yang kita baca, yang pertama saudara, karena dia hidup, maka ada anugerah untuk menjadi saksi kebangkitannya. Sekali lagi, karena dia hidup, maka ada anugerah untuk menjadi saksi kebangkitannya. Nah saudara, setelah Yesus bangkit, dia berjumpa dengan Maria. Maria senang sekali, Maria bersukacita sekali. Lalu respon Yesus apa? Di ayat 17 Yesus mengatakan begini, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Waktu kita baca ayat ini, apa sih yang kita tangkap? Ada sesuatu yang mengganggu gak sih? Saudara, kalau kita baca ini, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan jangan memegang aku. Kenapa sih gak boleh dipegang? Sensi amat. Padahal kalau kita lihat kisah di dalam Alkitab, Yesus sendiri pernah meminta Thomas untuk menyentuh dirinya. Mencucukkan tangannya ke tangan Yesus yang berlubang paku. Berarti Yesus mau disentuh, mau dipegang. Kenapa sama Maria gak boleh? Sensi amat. Nah saudara, memegang di sini punya pengertian Maria itu kayak apa ya? Mencekal Yesus, berjuang semaksimal mungkin supaya Yesus itu tidak lagi pergi meninggalkan Maria. Maria sangat trauma ditinggal Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak mau Yesus sampai meninggalkan dia yang kedua kalinya. Dia tidak mau kehilangan Yesus. Oleh karena itu dia kayak mencekal, memegang Yesus. Entah dia pegang tangan Yesus, entah dia bersujud, dia peluk kaki Yesus, atau dia peluk badan Yesus, pokoknya dia berusaha supaya Yesus tidak lagi pergi. Dia tidak mau kehilangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itulah Yesus mengatakan, jangan pegang-pegang. Maksud itu jangan mencekal saya, jangan memeluk saya, jangan mencekal supaya saya nggak bisa pergi. Kenapa? Dikatakan, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, pergi itu terjemahan lebih baiknya adalah naik. Itu mengacu kepada kenaikan Yesus ke sorga. Kapan itu? 40 hari kemudian. Jadi Yesus tuh pengen ngomong begini, aku tuh belum pergi kemana-mana, aku juga belum naik ke sorga, nanti 40 hari lagi, tapi sekarang ini belum. Aku sekarang ini masih bersama dengan kalian, jadi nggak usah dicekal-cekal, aku masih hidup bersama dengan kalian. Nah jadi Yesus bilang, jangan cekal-cekal dia lah begitu, kira-kira. Lalu Yesus tahu, Maria waktu melihat Yesus yang bangkit, seneng nggak? Oh seneng. Bersukacita nggak? Bersukacita. Tapi Yesus tidak mau. Hanya Maria yang bersukacita karena dia tahu Yesus bangkit. Yesus ingin para murid yang lain juga tahu dia sudah bangkit dan ikut bersukacita. Oleh karena itu, Yesus menyuruh Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Kalau kita lihat saudara-saudaraku itu di ayat bawahnya, itu mengacu kepada para murid Yesus. Jadi diminta pergilah kepada para murid yang lain dan katakanlah kepada mereka bahwa Yesus itu intinya sudah bangkit. Nah sampai di sini ya, ada sesuatu yang kalau kita perhatiin lagi, ada sesuatu yang membuat kita berpikir-pikir, kenapa Yesus begini ya? Saudara nangkep ada di kalimat mana itu? Saudara kalau kita baca latar belakang budaya waktu itu, kita bisa mendapati ada keanehan begini. Yesus kan nyuruh Maria untuk pergi, menjadi saksi kebangkitannya, bahwa dia sudah bangkit, pergi jadi saksi kepada para murid. Yang anehnya begini, kenapa Yesus suruh Maria? Maria itu adalah orang yang diutus menjadi saksi kebangkitan Yesus untuk yang pertama kalinya. Pertanyaannya kenapa enggak Maria sih? Kenapa Maria? Kenapa enggak Petrus? Kok Maria? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan Yakobus? Tapi kenapa Maria? Saudara, bagi saya ini satu pertanyaan yang serius yang harus dijawab. Kenapa Maria? Apakah Maria dari keluarga ningrat?
Apakah Maria orang berada sampai-sampai Yesus kasih kesempatan kepada Maria menjadi saksi kebangkitan yang pertama? Kenapa Maria? Saudara, saya mulai menyelidiki siapa itu Maria. Nah, saudara, Maria itu adalah Maria Magdalena. Ya, kita tahu itu di ayat-ayat bawah itu ada namanya Maria Magdalena. Lalu yang kedua, setelah saya pelajari, ternyata Maria Magdalena itu seorang wanita. Nah iyalah Pak, nggak usah diomongin, nggak usah disurvei, nggak usah diteliti, semua orang tahu itu Maria Magdalena yang wanita. Nah tapi di sini poinnya ada keterangan penting sekali, karena dia seorang wanita. Kenapa? Zaman itu kalau wanita memberikan kesaksian di pengadilan, kurang dianggap. Dipandang dengan sebelah mata. Siapa yang kesaksian? Siapa yang ngomong? Wanita. Gak dianggap. Kalau dia ngomong kesaksiannya gak didengar. Kenapa? Wanita. Tapi kalau yang ngomong laki-laki, kalau yang ngomong wanita, sana. Nah yang anehnya, makanya saya pikir kok aneh Yesus itu waktu bangkit dia suruh Maria seorang wanita menjadi saksi. Bukankah wanita pada waktu itu kalau kesaksian gak dianggap, kok suruh wanita sih? Nantinya jadinya gak efektif. Kok wanita? Saudara, lalu Maria Magdalena itu bukan seorang pemimpin dan seorang rasul. Dia murid biasa. Makanya kalau saya pikir-pikir kenapa gak Petrus aja dia rasul. Dia ngomong apa orang dengar, dia ngomong apa berwibawa orang percaya. Ya dia mah orang biasa. Lalu kalau kita lihat Maria itu punya latar belakang. Lukas 8 ayat 2 menceritakan. Maria itu pernah dirasuki oleh 7 roh jahat. 7 roh jahat bukan berarti ada 7 roh masuk ke tubuhnya. Siji, loro, telu, wah sampai 7 begitu ya. Enggak begitu ya. Ternyata saya pelajari 7 itu kan melambangkan kesempurnaan dan juga kepenuhan. Itu artinya Maria itu pernah dirasuk oleh roh jahat. Betul-betul menguasai sepenuhnya kehidupan Maria. Sampai Maria itu betul-betul menderita. Jadi kalau dilihat Maria juga punya latar belakang. Dulu pernah dirasuki roh jahat. Tahu-tahu sekarang dipakai Tuhan jadi pekabar Injil. Nanti apa nggak jadi batu sandungan Tuhan dengan latar belakang kayak begitu. Nah saudara, kalau kita melihat latar belakang begini, kita bisa melihat kalau ukuran kacamata dunia, Maria ini gak cocok jadi saksi. Siapa dia? Malah gak efektif, nanti akan jadi batu sandungan. Jangan Maria dong. Tapi menarik sekali Yesus, waktu dia bangkit dari kematian, justru dia menampakkan diri pertama kali kepada wanita Maria. Dan mengutus menjadi saksi juga wanita Maria. Saudara, disinilah justru kebenaran yang ingin dipaparkan buat kita semua. Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes ini pada perikop ini, dia ingin menyatakan satu kebenaran. Ingin mulai memperkenalkan satu sebuah kebenaran. Memang Maria itu gak layak dipakai jadi utusan Tuhan, gak layak. Maria gak punya hebat-hebatnya dipakai menjadi utusan untuk kebangkitan Yesus, memang gak bisa. Tapi disinilah ingin diperkenalkan, mulai diperkenalkan ada yang namanya konsep anugerah. Allah memakai Maria yang dianggap orang, siapa ini? Enggak kompeten ini, enggak layak ini, enggak level ini. Tapi justru orang kayak gitu dipakai Tuhan. Tuhan ingin menyatakan itulah anugerah buat Maria. Maria mendapatkan anugerah untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia memiliki standar yang memenuhi syarat. Semata-mata anugerah. Saudara, Rasul Paulus pun juga menekankan kebenaran yang sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 29. Paulus mengatakan dengan demikian, tetapi apa yang bodoh, yang lemah, yang hina bagi dunia, justru itulah yang dipilih oleh Allah.
Justru apa yang dikatakan dunia, ini mah bodoh, ini mah lemah, ini mah hina, gak usah dipilih, gak usah dipakai, gak kompeten. Tapi justru orang yang dianggap lemah, bodoh, hina oleh dunia, inilah yang dipakai Tuhan. Ini menyatakan Allah kalau pakai orang, memilih orang karena anugerahnya. Kalau bukan berdasarkan anugerah, siapa sih yang layak menjadi utusan? Petrus gak layak, Yohanes gak layak, Yakobus gak layak, kita yang hadir di tempat ini layak? Gak layak, gak ada yang layak. Tapi semua karena anugerah Tuhan, Dia menganugerahkan kita supaya kita bisa menjadi saksi kebangkitannya. Saudara, ada seorang bernama Brittany De La Mora dan suaminya bernama Pendeta Richard. Brittany De La Mora ini adalah bintang film, katanya terkenal mendunia, banyak orang tahu siapa dia. Dia adalah pemain film, dia artis. Tetapi saudara, mohon maaf ya, izin ya. Brittany De La Mora ini dia artis, dia pemain film dewasa, film terlarang. Jadi banyak orang melihat filmnya, orang mulai, mungkin sekali orang bisa mengatakan, orang kayak gini masih bisa diterima Tuhan enggak sih? Orang kayak gini masih bisa dipakai oleh Tuhan atau enggak sih? Saudara, diceritakan satu kali Brittany ini dia pergi ke sebuah tempat, lalu di perjalanan itu dia membaca Wahyu pasal yang kedua. Di sanalah Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan Brittany ini. Disitulah dia mengalami satu pertobatan, disitulah dia merasakan anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu. Hidupnya bertobat, dia berubah. Lalu dia sadar, saudara, dirinya nggak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus ke gereja, dia harus ikut persekutuan, dia harus dibina supaya imannya makin bertumbuh. Dia datang ke gereja dan dia dilayani oleh pendeta yang bernama Richard. Nah, lalu akhirnya mereka jatuh cinta ya. Brittany ini sama Richard yang mengembalakannya dan mereka menikah. Setelah menikah, baik Brittany dan pendeta Richard ini, mereka sama-sama melayani Tuhan. Brittany khususnya dia menjadi saksi bagaimana dia menceritakan, dia mengajarkan tentang Yesus itu kepada pemuda-pemuda. Dia banyak melayani orang. Saudara, kalau kita pikir-pikir, manusia bisa mencibir Brittany kok. Hah? Kayak gitu melayani Tuhan? Hah? Kayak gitu menjadi saksi bagi Yesus, apalagi Yesus yang bangkit. Ingat gak masa lalunya siapa dia? Orang akan bisa korek-korek masa lalunya terus. Terus masa lalu itu akan dikorek-korek, gak akan dilupakan. Terus diungkit-ungkit. Mungkin orang akan mulai mencibir dia, orang kayak gini kok bisa dipakai Tuhan sih. Orang kayak gini kok dapat anugerah keselamatan, gak cukup sampai di situ, dikasih Tuhan juga anugerah untuk jadi saksi melayani Tuhan. Apa gak salah? Tapi disinilah saudara sekali lagi, itulah namanya anugerah. Gak layak, tapi Tuhan tetap kasih anugerah. Saudara, kita semua di tempat ini mendapatkan anugerah yang sama. Tuhan yang sudah bangkit memberikan kita anugerah untuk menjadi pelayannya, menjadi saksinya. Bahwa Yesus itu telah bangkit kepada dunia ini. Tapi seringkali saudara gak bisa dipungkiri, kadang kita merasa tidak layak. Apalagi kita punya masa lalu yang mungkin gak baik. Kita punya masa kelam, orang lain tahu. Kita jadi merasa minder, kita merasa tidak layak. Akhirnya apa? Kita gak berani menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kesalahan di masa lalu, kita merasa tidak layak, kita merasa kerohanian kita nggak oke, akibatnya kita tidak mau menjadi saksi Kristus yang telah bangkit itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Yesus telah bangkit. Seluruh orang harus dengar bahwa Yesus telah bangkit, yang hidup. Dan itu adalah tugas kita. Justru dia kasih kita anugerah, melayakkan kita di tengah kelemahan kita, di tengah masa lalu kita yang kelam mungkin. Tuhan masih tetap mau pakai kita. Saudara, ini yang pertama.
Yang kedua dan yang terakhir adalah karena Kristus hidup, maka ada hari esok. Saya percaya kalimat ini sangat terkenal sekali. Kalimat ini sudah nggak asing buat kita. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Saudara, mari kita mundur ke ayat yang ke-11. Tadi kita ayat 17-18, kita mundur ayat yang ke-11. Nah, ayat 11 dan seterusnya punya konteks yang sedikit berbeda. Yesus pada waktu itu sudah bangkit nggak dari kematian? Oh, sudah. Tetapi Yesus belum menampakkan diri kepada Maria. Dan Maria belum tahu Yesus sudah hidup. Lalu dikatakan Maria itu dengan nangis, dia masuk ke dalam kubur Yesus. Dia sedih sekali, hatinya hancur. Nah, di sana dia berjumpa dengan dua malaikat Tuhan. Satu duduk di samping kepala, satu duduk di samping kaki. Nah, saudara, malaikat ini melihat bahwa Maria ini sangat sedih sekali. Hatinya hancur sekali. Kesedihan yang dialami oleh Maria karena Yesus mati, itu gak bisa dia tutupi. Sangat mendalam, sangat terpukul sekali sehingga dia mengeluarkan tangisannya. Dan malaikat mengatakan, "Ibu, mengapa menangis?" Jadi saudara, Maria betul-betul terpukul sekali, sedih sekali waktu Yesus mati. Pertanyaannya, kenapa Maria sedihnya luar biasa waktu Yesus mati? Kenapa Maria terpukul sekali waktu Yesus itu mati? Kenapa saudara? Saudara, karena Maria, bukan Maria saja, para murid lainnya juga sudah meletakkan pengharapannya kepada Yesus. Karena Maria sudah mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Karena Maria betul-betul sudah mengharapkan Yesuslah yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Termasuk juga para murid. Yang menjadi persoalan adalah Yesus sumber kehidupan itu mati. Bahkan matinya dengan sangat mengerikan dan sangat mengenaskan. Jadi ketika Yesus mati, matilah sumber pengharapannya. Dan rontoklah pengharapan dari Maria dan murid-murid lainnya. Hancurlah hidupnya. Hidup terasa menjadi gelap. Melihat masa depan juga gelap. Semua yang dilalui terasa berat. Karena dia sudah tidak ada lagi harapan. Karena harapannya Yesus telah mati. Saudara, kesedihan Maria tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat kesedihan Maria justru makin memuncak. Bertambah lagi. Kenapa? Karena waktu dia masuk ke kubur, mayat Yesus hilang. Dan Maria menganggap bahwa mayat Yesus dicuri. Wah, dia cari kemana mayat Yesus tidak ditemukan. Dan dia tambah sedih dan dia tambah menangis. Saudara, yang luar biasanya kalau kita lihat baca ayat selanjutnya, waktu Maria sedih, tahu-tahu kayak ada secerca harapan. Apa? Yesus hadir di belakang Maria, betul ya? Yesus hadir di belakang Maria. Lalu Maria menengok Yesus. Waktu saya baca ini, wah ini mah bisa titik balik. Ini mah, titik balik Maria akan mengalami sukacita. Wah, karena dia berjumpa dengan Yesus. Dia lihat Yesus. Wah, saya pikir Maria mungkin akan lompat kek, mungkin akan menari-nari kek, mungkin akan berteriak kek. Dia ketemu Yesus, Yesus yang bangkit. Tapi kalau baca ayat itu, ternyata harapan saya nggak terjadi. Justru waktu dia ketemu Yesus, Yesus mengatakan apa? Mengapa engkau menangis? Lalu jawaban Maria apa? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Jadi melalui jawaban Maria ini, Maria waktu ketemu Yesus, dia nggak sadar itu Yesus yang hidup. Bahkan dia menganggap Yesus itu penjaga kebun, penjaga taman. Saya pikir Maria waktu ngeliat Yesus, tahu itu Yesus, malah dia bersuka cita. Justru waktu dia lihat Yesus, dia tidak tahu itu Yesus yang hidup. Nah saudara, memang terjadi diskusi, mengapa Maria itu sampai tidak kenal itu Yesus. Banyak tafsiran saudara waktu saya pelajari. Mengapa
Maria waktu ketemu Yesus, kok dia nggak tahu itu Yesus yang hidup di depan mata kok. Tafsiran populer itu mengatakan mata Maria itu ditutupi selaput. Jadi dia tidak bisa mengenal itu adalah Yesus. Ada juga tafsiran lain mengatakan Maria itu tidak bisa mengenali Yesus karena matanya dipenuhi dengan air mata sehingga dia nggak tahu itu Yesus. Banyak saudara ya tafsiran penjelasan. Saya secara pribadi saudara melihatnya, kenapa Maria itu tidak tahu itu adalah Yesus? Saudara, karena di dalam benak Maria tidak pernah terbesit sedikit pun bahwa Yesus itu adalah Allah yang akan hidup kembali. Tidak pernah. Apalagi dia melihat Yesus disalib, tubuhnya hancur begitu mengerikan, lalu mati. Tidak mungkinlah Yesus itu bisa hidup kembali. Tidak mungkinlah Yesus itu bisa bangkit dari kematian. Sudah tidak mungkin. Jadi di dalam dirinya, kepalanya punya konsep Yesus itu mati dan tidak mungkin bangkit. Mungkin waktu dia melihat Yesus, mungkin dia akan mengatakan, Yesus, tapi tidak mungkin manusia bisa bangkit dari kematian, tidak mungkin Yesus bisa bangkit dari kematian, tidak mungkin. Jadi dia itu tidak punya konsep Yesus yang hidup, makanya dia tidak mengenali Yesus itu telah bangkit. Saudara, padahal Yesus itu sudah berkali-kali menjelaskan bahwa dia akan mati, bangkit. Termasuk Maria, kemungkinan besar dia juga mendengar ajaran Yesus bahwa akan mati, bangkit. Berkali-kali Yesus ajarkan. Tetapi Alkitab mengatakan di pasal sebelumnya, para murid itu tidak ngerti apa yang diajarkan Yesus. Ngomong apa sih dia? Mati, bangkit. Para muridnya nggak ngerti. Karena para murid nggak ngerti, para murid tidak percaya omongan Tuhan Yesus bahwa dia akan mati lalu bangkit. Termasuk Maria. Seandainya kalau para murid termasuk Maria mengerti perkataan Tuhan Yesus, percaya perkataan Tuhan Yesus, tentu hidupnya nggak akan sehancur seperti saat ini. Tentu Maria nggak akan seputus asa seperti ini. Tentu Maria akan hidup tetap di dalam pengharapan. Tentu Maria akan melihat masa depan itu cerah dan indah. Kenapa? Karena dia percaya Yesus akan bangkit. Tapi masalahnya adalah di dalam benak Maria, Yesus itu Tuhan yang mati. Saudara, di sini kita diperlihatkan ya. Berbahaya sekali kalau kita punya konsep Tuhan yang mati, seperti Maria. Kalau kita punya konsep Tuhan kita adalah Tuhan yang mati, saudara, berbahaya sekali. Hilanglah pengharapan kita. Gelaplah kita melangkah di dalam kehidupan ini. Gelap jugalah kita melihat masa depan kita. Takutlah yang akan menyelimuti seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya Tuhan. Karena bagi kita Tuhan itu Tuhan yang mati. Berbahaya sekali. Jadi saudara, hati-hati, berbahaya sekali kalau kita punya konsep Tuhan itu adalah Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Karena kita akan melihat tidak ada hari esok, semua gelap. Karena tidak ada pengharapan yang bisa kita pegang. Dan ini terjadi pada Maria. Nah saudara, yang luar biasanya saudara, waktu Maria bersedih, akhirnya Tuhan Yesus itu berkata kepada Maria. Tuhan Yesus berkata, Maria. Maria dikatakan. Saudara, saya percaya di sini ada intervensi dari Allah. Disinilah Maria itu akhirnya sadar betul bahwa orang yang ada di hadapannya itu betul-betul Yesus yang hidup. Dia jadi betul-betul tahu bahwa di depannya itu adalah Yesus yang hidup. Wah saudara, kira-kira gimana perasaan Maria waktu dia sadar di depan matanya itu adalah Yesus yang bangkit, yang hidup itu. Gimana kira-kira saudara? Senang? Lompat-lompat? Saudara, waktu kita merenungkan Alkitab ya, jangan lupa pakai imajinasi. Ya, imajinasi. Kalau nggak pakai imajinasi, kita baca Alkitab, teks begini doang, kering kita.
Teks gini doang. Coba kita bayangkan, renungkan, main imajinasi. Itu anugerah yang Tuhan kasih loh buat kita. Saudara kebayang gak kira-kira waktu dia melihat di depan itu Yesus yang hidup? Wah, mungkin sekali Maria akan lompat, dia akan berteriak-teriak. Mungkin sekali dia akan menari-nari, mungkin dia akan berteriak ke sana kemari. Saking gembiranya, Yesus telah bangkit. Saudara, waktu dia tahu Yesus sudah bangkit, wah pengharapannya kembali hidup. Wah semangatnya kembali hidup. Wah dia melihat ke depan itu tidak lagi gelap tetapi terang. Mengapa? Karena Yesus itu telah hidup, telah bangkit. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu betul-betul sudah mentransformasi kehidupan Maria. Tadinya melihat depan itu gelap, sekarang menjadi terang. Tadinya nggak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan. Karena Yesus itu hidup. Saudara, kalau kita lihat ya, bukan Maria saja kan yang ditransformasi oleh Yesus. Kalau kita lihat pasal selanjutnya saudara, siapa yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus? Salah satunya adalah Petrus. Saudara ingat Petrus? Petrus itu menyangkal Yesus banyak berapa? 3 kali. Bahkan dia bersumpah di hadapan orang, aku tidak kenal dia. Saudara, inilah dosa besar yang dilakukan Petrus kepada Yesus Tuhannya. Dulu Petrus pernah mengatakan, kalau orang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku rela mati bersama dengan engkau. Tahu-tahunya dia menyangkal Yesus 3 kali, bahkan bersumpah. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Petrus waktu itu? Hidupnya itu akan diselimuti dengan rasa bersalahnya luar biasa. Itu kalau nggak dipulihkan oleh Yesus, saya kira Petrus akan menjalani hidupnya sampai di masa tuanya, dia akan terus pukul dadanya. Aku pernah menyangkal Tuhanku. Dia akan terus dalam luka masa lalunya, dia pernah menyangkal Yesus. Dia akan terus pukul dadanya, aku orang berdosa, aku pengkhianat guruku. Sampai masa tuanya dia akan hidup di dalam kegagalan, di dalam dosa pengkhianatan dia. Tapi Yesus baik, dia menjumpai Petrus. Di dalam diskusi di pasal 21, akhirnya Petrus ditransformasi juga oleh Tuhan Yesus. Tadinya hidupnya gelap, hidupnya berat karena pengkhianatannya. Tapi sekarang ada pengampunan bagi dosanya. Masa depan itu cerah. Bahkan dia dipakai menjadi rasul, menjadi saksi kebangkitan Kristus yang Tuhan pakai luar biasa. Saudara, jadi di hari Paskah ini kita diingatkan, saudara, waktu Yesus bangkit, maka ada hari esok. Yang tadinya kita merasa depan itu gelap, sekarang menjadi terang. Kita yang mengalami dosa-dosa yang menghantui kita, yang terus mencengkeram, yang menuduh kita, sampai kita kehilangan damai sejahtera. Sampai kita melihat masa depan itu gelap, karena terus dihantui rasa bersalah. Tapi Yesus yang bangkit itu bisa mengubah keadaan dan dia bisa mengubah kehidupan kita. Saudara, ada seorang bernama Martin Luther. Martin Luther ini satu kali bengong, dia stres mungkin dia khawatir, dia takut, bengong. Lalu istrinya lihat dia, Lalu istrinya ngapain? Ganti baju warna hitam, kayak baju orang berkabung. Suaminya lihat Martin Luther, kamu pakai baju hitam-hitam kayak berkabung, emang ada yang mati? Iya, ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Terus istrinya bilang begini, yang meninggal itu adalah Tuhan. Martin Luther langsung marah, dia marahin istrinya mengatakan, Tuhan meninggal, Tuhan mati? Ya nggak mungkin lah. Wah, dia marahin. Kamu itu mikir tuh dari mana? Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan itu meninggal? Ya nggak mungkin lah. Aduh, kamu ngada-ngada aja. Lalu istrinya dengan penuh hikmat Tuhan, dia mengatakan begini, kalau Tuhan itu nggak mati, kalau Tuhan itu hidup, kenapa hidupmu sekarang seolah-olah Tuhan itu sudah mati? Stres,
penuh rasa takut, dihantui kekhawatiran, melamun, bengong. Kok hidupmu seolah-olah kayak Tuhan itu mati? Kan kamu punya Tuhan yang hidup. Saudara, melalui perkataan dari istrinya itu Martin Luther diingatkan. Iya ya, katanya punya Tuhan yang hidup. Tetapi fakta di dalam menghadapi persoalan, kok seakan-akan Tuhan itu mati. Saudara, kalau saya tanya kita semua di tempat ini, apakah kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup? Kalau saya mengatakan amin, jawabannya, oh lemah ya. Tuhan kita hidup, amin? Amin. Tetapi kenapa faktanya, realitanya, kita hidup sepertinya Tuhan itu sudah mati? Lu tahu dari mana? Kalau kita diajak ngobrol, ngomongannya pesimis saja. Ngomongannya nggak ada harapan aja. Gimana masa depan? Nggak tahu, mau gelap, pusing, gimana. Pikir terus, stres, terus, susah tidur, pikir terus. Katanya kita punya Tuhan yang hidup kan? Katanya Tuhan yang hidup itu bisa mengubah keadaan. Ada hari esok, ada pengharapan. Kenapa seakan-akan kayak nggak punya Tuhan? Kenapa seakan-akan Tuhan kita itu mati? Kita bisa mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Tapi kenapa waktu kita punya persoalan seakan-akan kita nggak punya Tuhan? Nggak punya pengharapan. Pesimis terus kita ngomongnya. Nggak ada ngomong itu optimis ke depan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Memang kita tidak tahu di depan akan seperti apa. Mungkin perekonomian akan anjlok. Mungkin mencari pekerjaan akan sulit. Mungkin banyak pekerjaan akan ditutup. Mungkin kita akan mencari lapangan pekerjaan makin sulit. Berat. Mungkin itu akan yang terjadi. Tetapi saudara ingatlah, kalau kita punya Tuhan yang hidup, seberat apapun akan kita hadapi, suka dan duka bersama Tuhan. Kita akan mampu menghadapi itu, karena Tuhan kita hidup. Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kita kemenangan untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Bahkan masa depan kita, masa depan yang cerah, ada Tuhan yang hidup. Saudara, tahun 2012, saya itu dulu suka main ke mall IP. Saya sekarang sudah tahu IP Istana Plaza, ya. Suka main ke mall IP Istana Plaza. Waktu saya main ke sana, saya suka masuk ke namanya Matahari. Yang saya datangin itu 2 tempat. Tempat yang pertama itu kaos kaki. Lalu tempat yang kedua itu dasi. Waktu itu konteksnya saya mau menikah. Jadi saya harus nabung dong. Mau beli emas cincin aja, wah duit dari mana? Nabung mau beli emas cincin ya. Nabung, jadi hemat-hemat seketat mungkin. Lalu saya masuk ke sana lihat kaos kaki. Kaos kaki anti bakteri. Wih. Nggak tahu masih ada nggak sekarang ya kaos kaki anti bakteri. Wah, kayaknya bagus ini ya. Mau beli jangan. Saya kaos kaki masih ada, masih oke. Jangan. Ini mah keinginan, bukan kebutuhan. Wah, self talk ya. Wah, menguatkan diri. Jangan. Habis lihat kaos kaki kemana? Ke dasi. Saya punya selera, dasi yang paling keren itu dasi warna hitam, garis-garis putih. Bagi saya itu paling keren itu. Selera saya loh ya, kita bisa beda. Lalu saya lihatin dasi, wih ada loh dasi warna hitam, garis-garis putih. Wah keren ini yang saya mau ini. Sekali lihat harganya, woi nggak keren, mahal. Saya taruh lagi, wah nggak mau lagi. Terus saya lupa lah, kira-kira seminggu kemudian ya, datang lagi ke IP, lihat lagi ke Matahari. Kemana lagi? Lihat lagi kaos kaki, anti bakteri.
Wih keren ya, antibakteri, maksudnya gimana? Kaki nggak bau begitu? Atau bagaimana ini? Wah, enggak lah. Lihat lagi ke dasi. Wis, kalau pakai ini keren ini. Lihat harganya, nggak keren-keren harganya ya, nggak turun-turun. Udahlah. Misal ya, beberapa minggu lagi, datang lagi saudara. Saya kira-kira 3-4 bulan saya bolak-balik tuh ngeliatin dasi kaos kaki itu loh. Waktu saya datang lagi, lihat kaos kaki lagi. Pengen. Enggak lah, soalnya kaos kaki masih ada stok. Enggak lah. Tapi kepengen, enggak lah. Terus saya lihat dasi lagi. Udah berbulan-bulan ngeliatin kayak gini ya. Wah, lihat dasi hitam garis-garis putih. Keren, beli enggak ya? Sampai akhirnya saya telepon Mary itu. Mer, ngiler lihat dasi, keren ya, pengen beli ya. Terus Mary bilang, belilah, sudah berapa kali kamu lihat itu, belilah, nggak usah terlalu hemat untuk nikah segala macam, belilah. Enggak, belilah, enggak, mau hemat-hemat, mau beli cincin, gimana? Enggak. Udah, enggak. Terus dasi saya taruh, enggak. Dalam hati kecil saya juga mengatakan, belilah. Saya bilang, enggak. Saudara, saya tidak pernah cerita ke siapa-siapa selain kepada Mary. Belilah, enggak. Saudara, sekalipun saya mengatakan tidak, enggak. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati saya. Waktu itu saya betul-betul pengen tuh kaos kaki sama dasi hitam, garis-garis putih. Tuhan tahu isi hati saya. Walaupun mulut mengatakan enggak, Tuhan tahu. Satu kali saya ulang tahun. Waktu ulang tahun ada 2 penginjil ngasih, Di, ulang tahun Di, selamat ulang tahun ya. Dia kasih kotak kecil. Oh ya makasih. Terus ada satu lagi, ada penginjil lagi. Di, ulang tahun. Iya, nih hadiah buat lo. Kotak panjang. Oh ya makasih, 2 kado saya dapat. Lalu saudara, saya pulang ke rumah di pastori, di kamar, saatnya buka kado. Kira-kira kalau buka kado, kalau saudara buka yang mana dulu? Yang kecil dulu atau yang gede dulu? Kecil atau gede dulu? Kecil? Iya, gede, gak apa-apa yang penting isinya ya. Saya kecil dulu. Kenapa? Gede kan, pasti gede itu pikiran, pasti ini lebih begitu. Supaya happy ending, gitu ya. Saya buka kecil dulu. Saudara, waktu saya buka kado kecil itu, saudara saya mau nangis itu jujur aja. Mata berkaca-kaca, saya tahan, saya jangan sampai nangis. Isi kado kecil itu apa? Kaos kaki antibakteri, persis yang saya mau. Ngomong-ngomong saya bukan pengikut pendeta Yonggi Cho dari Korea ya. Kalau saudara tahu pendeta itu, saudara tahu maksud saya apa. Saya klarifikasi dulu. Waduh, mau nangis itu. Saya langsung tahan, nggak boleh. Rambo nggak boleh nangis. Walaupun hati Hello Kitty, nggak boleh nangis. Sekarang kado yang gede yang kedua. Saya buka. Saudara, waktu saya buka kado yang kedua, itu betul-betul saya nggak bisa lagi nahan berdiri. Saya langsung, belakang saya kasur, langsung saya duduk di kasur, tangan saya pegang mata dua-dua gini, nangis saudara seceguk-cegukan, nangis sampai seceguk-ceguknya. Saudara tahu apa isi kado itu yang kedua? Dasi, ikat pinggang kali. Saudara apa isinya? Dasi hitam, garis-garis putih. Saya nangis itu sampai ceguk, sampai gak tahan sekali. Saudara, walaupun modelnya gak sama persis dulu ya. Yang penting ada hitamnya, yang penting ada putih-putihnya. Gak sama persis kali ini, kaos kaki sama persis. Yang dasi gak sama persis, tapi hitam garis putih-putih. Saya nangis sejadi-jadinya. Disitulah Tuhan teguhkan saya lagi. Kalau melayani memang berat, jadi hamba Tuhan berat. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang hidup. Dia tahu betul apa yang kau rindukan. Dia tahu betul apa yang kamu butuhkan. Dia sediakan.
Saudara, di situ saya diingatkan bahwa Tuhan yang saya sembah, yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia lihat kedalaman hati kita. Dia sediakan buat kita yang terbaik. Dia Bapa yang baik. Saudara, dasi itu ya. Saya hitung-hitung saya pelayanan hampir 13 tahun jadi penginjil. Kayaknya 90% selama 12 tahun lebih saya pakai terus dasi itu. Hitam garis-garis putih. Supaya apa saudara? Supaya saya yang melayani Tuhan selalu dikuatkan, Tuhanku Tuhan yang hidup. Supaya jemaat kalau ngelihat secara visual diingetin lagi, lihat dasi itu. Tuhan hidup. Dan betul Tuhan kita hidup. Saudara, kita tidak tahu hari esok seperti apa. Katanya perang Amerika, Iran, Israel, semua akan sulit, semua akan bergoncang. Kita tidak tahu seberat apa. Tapi ada Tuhan yang hidup. Dia tahu betul kebutuhan kita. Dia tahu betul persoalan kita. Dia yang akan berperang bagi kita. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Dia akan selalu bersama kita. Dia hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Karena Engkau hidup, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Sehingga ada hari esok yang cerah buat kami. Sekalipun ada badai, tetapi kami akan dikuatkan untuk mampu menghadapi itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah bangkit dari kematian. Engkau Allah yang hidup, yang selalu beserta dengan kami. Kami yang hari ini hadir mulai lemah iman, mulai goyang. Teguhkan lagi iman kami, kuatkan lagi langkah kami. Biarlah kami pulang di tempat ini dengan satu optimis, gak lagi pesimis, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasihanilah kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, sebelum penutup, izinkan saya minta waktu sebentar. Ingat dasi, ingat? Hah? Ingat dasi, ingat? Ingat dasi, ingat? Ingat Tuhan yang hidup. Jadi saudara, kalau saudara pulang lihat dasi, ingat Tuhanku hidup. Saudara lihat dasi, ingat. Lihat dasi ini, ingat Tuhan kita hidup. Jangan gentar, Tuhan kita hidup. Kita siap mengangkat ke depan. Amin. Tuhan kita hidup. Tuhan berkati. Saya lihat dulu. Oh, iya. Terima kasih kepada penginjil Ardi yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh bersama dengan gereja abad di segala tempat dan tempat, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dimatikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Inilah saatnya jemaat sekalian bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita pujikan bagi Yesus dan kita serahkan yang terbaik, segala pikiran kita, segala yang kita miliki, segala hidup kita. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan kasih-Mu, atas segala perlindungan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga untuk keselamatan yang Tuhan berikan juga bagi kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkatinya bagi pelayanan di tempat ini ataupun di berbagai tempat lainnya di luar sana ya Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan semuanya menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat kita. Kita berdoa agar setiap umat memiliki semangat baru untuk hidup sebagai ciptaan baru yang memancarkan kasih dan pengharapan di tengah tantangan hidup yang sulit. Kita berdoa juga agar gereja-gereja Indonesia menjadi saksi hidup di dalam kebangkitan Kristus melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Mari kita buka suara berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga sebagai ciptaan yang baru, kiranya Tuhan yang memberikan semangat kepada kami untuk boleh memancarkan kasih dan pengharapan di tengah kehidupan yang penuh tantangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian pengagungan kepada Allah kita. Puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat. Pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia malaikat surga. Puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah sekalian, mari kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita boleh menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang membangkitkan Kristus dari maut menyertai-Mu dengan pengharapan yang baru. Dan kiranya anugerah Yesus Kristus, Sang Raja yang menang atas maut, memenuhi hidup-Mu dengan terang dan damai sejahtera, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus menguatkan-Mu untuk menjadi saksi kebangkitan-Nya tengah dunia. Diberkatilah Engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri untuk bisa kita kenal? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Di bawah ada? Di atas ada? Tidak ada. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ibadah ini di halaman belakang gereja ada ramah tamah. Kita bisa langsung ke belakang, jangan pulang dulu untuk bisa bersekutu bersama. Kita bisa ngobrol, kita bisa sambil makan. Dan kemudian
warta berikutnya, yaitu tentang pembaruan data jemaat. Jemaat anggota dan simpatisan GKM Hosana diharapkan dapat melakukan pengisian atau pembaruan data jemaat supaya kami dapat lebih memperhatikan jemaat sekalian. Jadi nanti pembaruan datanya bisa dilakukan melalui WA yang sudah disampaikan atau dibagikan oleh staf tata usaha. Kemudian mengenai persekutuan pemuda, dari teman-teman pemuda mengadakan kembali persekutuan minggu ini tentang healthy habits, healthy life. Bagaimana kebiasaan kecil kita yang kita lakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Mari kita datang bersama-sama bersekutu dan belajar bersama. Dan pembicaranya yaitu Dr. Melinia Kangora. Jangan lupa kita mengajak semua teman-teman pemuda. Kemudian yang terakhir yaitu malam puji dan doa. Kita diundang untuk bisa datang ke cabang Cimbulit untuk bisa melaksanakan malam puji dan doa jam 7 pada hari Jumat. Dan juga ada bakti sosial pada minggu depan setelah KU1, bakti sosial kesehatan setelah KU1 di belakang. Oke, demikian ibadah Paskah kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.